Mantap. Siapa di sini yang berencana mendirikan sebuah perusahaan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum? Nanti mengenai perbedaan mana badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, kita akan bahas dalam video yang lainnya. Itu pun jika teman-teman tertarik, ya silakan komentar nanti ya. Jika tertarik, yuk kita buat. Pada prakteknya, kebetulan saya latar belakangnya adalah S2-nya notaris ya. Walaupun saya prakteknya sebagai advokat, tapi saya pernah magang di kantor notaris. Kemudian istri saya juga notaris dan cukup banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Irawan, saya mau bikin CV bagaimana caranya gitu ya. Saya mau bikin PT bagaimana caranya. Nah, karena kebetulan saya juga pengajar hukum perusahaan, selalu saya sampaikan begini. Kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, sebaiknya menurut saya ada dua model. Kalau memang jelas ya kebutuhannya adalah contohnya perseroan terbatas atau PT, monggo silakan dibuatnya adalah PT. Tapi kalau memang kita punya kebebasan untuk memilih bentuk, maka sebaiknya sebelum menentukan kita membuat adalah CVK, Firma K, UD K, Maskap K, Yayasan K, PT K, Koperasi K, maka bayangkan dulu kalau badan usaha itu sudah berdiri, lalu apa tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum yang akan kita jalankan. Ya, Pak, kalau seandainya saya membuatnya dalam bentuk PT, saya sebaiknya mengambil posisi sebagai apa? Lalu kemudian bagaimana tanggung jawab saya secara pribadi, termasuk juga terhadap harta saya, kalau saya memilih contohnya sebagai direktur, atau sebagai komisaris, atau sebagai pemegang saham saja. Nah, ini yang penting ya. Jadi maaf saja ya, jangan kemudian mempertimbangkan satu, wah yang murah saja Pak biayanya. Atau yang kedua, teman saya bikinnya PT Pak, maka saya juga bikin PT. Atau teman saya bikinnya CV Pak, saya bikinnya CV. Bukan begitu teman-teman semuanya. Karena beda bentuk, beda organnya beda ya, namanya pasti tentu berbeda, tapi yang paling penting adalah adanya perbedaan tanggung jawab hukum di antara para pendiri ataupun juga di antara para pengurus dalam perusahaan tersebut. Itu yang menurut saya yang paling penting teman-teman semuanya. Pastikan dulu tanggung jawab hukum seandainya kita mendirikan sebuah perusahaan dan kita menjadi bagian dari organ itu, kita akan memilih apa dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap diri kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.